Oke. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang akan menonton video kami, presentasi kami. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu dengan tema bentuk-bentuk kerjasama investasi dan prinsip-prinsip pengembangan serta pola kerjasama investasi. Adapun kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Muhammad Rizal Faza, dan teman saya ada Ratu Ageng Manila. Yang ketiga ada Amalia Natasha, dan yang terakhir ada Dwi Andini. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada joint enterprise dan joint ventura, yang kedua ada kontrak karya, yang ketiga ada prinsip pengembangan, dan yang terakhir ada pola kerjasama investasi. Oke, kita langsung lanjut ya pada materi yang pertama, yaitu joint ventura dan joint enterprise. Oke, langsung. Joint enterprise ya ini merupakan salah satu bentuk dari joint venture di Indonesia. Joint enterprise adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum antara pemilik modal asing dan pemilik modal dalam negeri. Dengan kata lain, kerjasama dalam bentuk joint enterprise adalah suatu bentuk kerjasama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang diwujudkan dalam badan hukum Indonesia. Adapun karakteristiknya itu yang pertama, tujuan bisnis yang lebih luas. Joint enterprise mencakup kolaborasi jangka panjang dan biasanya melibatkan beberapa kegiatan bisnis, bukan hanya proyek tunggal. Yang kedua ada pengelolaan bersama. Meskipun tidak selalu membentuk entitas baru, para pihak dalam joint enterprise mengelola bisnis mereka secara bersama-sama. Mereka berbagi pengambilan keputusan, resiko, dan keuntungan. Oke, next. Sebelumnya saya ingin ngasih contoh, yaitu contohnya seperti perusahaan Samsung dan Google yang bekerja sama dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam proyek yang lebih luas, misalnya dalam pengembangan smartphone berbasis Android. Selanjutnya materi joint ventura. Joint venture adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Seringkali suatu joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan itu melalui teknologi yang saling melengkapi, ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing. Adapun ciri-ciri dari joint venture, yang pertama ada perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional. Yang kedua ada modal joint venture, adalah terdiri dari know-how. Maksud dari know-how ini berupa pengembangan dari suatu perusahaan yang mana melalui mungkin dari pengetahuan atau dari bisnis mereka, ya kurang lebih seperti itu. Dan modal saham yang disediakan oleh para pihak yang kekuasaannya, baik manajemen atau pengambilan keputusan, dilakukan sesuai dengan banyaknya saham. Oke, next. Nah, di sini ada perbedaan antara joint venture dan joint enterprise. Yang pertama, tujuan dan lingkup. Joint venture biasanya dibentuk untuk proyek atau tujuan yang spesifik dan jangka pendek. Sementara joint enterprise cenderung lebih luas dan tujuan jangka panjang. Yang kedua, pembentukan entitas baru. Joint venture seringkali melibatkan pembentukan badan hukum baru. Sementara joint enterprise bisa berlangsung tanpa perlu membentuk entitas baru. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat kolaborasi. Joint venture lebih berfokus pada proyek tertentu, sedangkan joint enterprise lebih tentang pengelolaan bersama dari berbagai aspek bisnis. Ya mungkin itu materi pertama dari saya. Selanjutnya ada materi
yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi. Baik, selanjutnya ada materi mengenai kontrak karya. Secara terminologi, kontrak karya adalah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang mencakup syarat-syarat teknis, finansial, serta ketentuan lainnya untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral di Indonesia, kecuali minyak, gas bumi, batu bara, dan uranium. Ada beberapa ahli hukum pertambangan turut memberikan pandangan mereka mengenai definisi kontrak karya. Menurut Ismail Surai, kontrak karya merupakan bentuk kerjasama penanaman modal asing di mana perusahaan modal asing mendirikan badan hukum di Indonesia dan badan hukum ini melakukan kerjasama dengan entitas lain yang memanfaatkan modal asing. Selanjutnya ada Steve Wayland Adis juga memberikan pendapatnya bahwa kontrak karya adalah bentuk kerjasama di mana pihak asing mendirikan badan hukum di Indonesia. Dan badan hukum tersebut kemudian berkolaborasi dengan badan hukum di Indonesia yang menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya ada Haji Salim HS melengkapi definisi tersebut dengan pandangannya bahwa kontrak karya adalah perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing, baik sepenuhnya asing atau patungan dengan badan hukum domestik untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor pertambangan umum sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terus selanjutnya ada unsur-unsur kontrak karya. Setelah mendapatkan beberapa pengertian mengenai kontrak karya, kemudian dapat ditarik beberapa unsur-unsur dari sebuah kontrak karya. Yang pertama ini adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Yang kedua adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah atau provinsi kabupaten dengan kontraktor asing semata-mata atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia. Yang ketiga adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Yang keempat ada dalam bidang pertambangan umum. Yang kelima adanya jangka waktu di dalam kontrak. Terus ada ketentuan hukum keberlakuan kontrak karya. Ini yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing Jo, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini menjelaskan mengenai pengertian penanaman modal asing, bentuk hukum, kedudukan, dan daerah berusaha, bidang usaha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-kelonggaran perpajakan, dan pungutan lain. Jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer dan repatriasi, nasionalisasi, dan kompensasi kerjasama modal asing dan modal nasional. Kewajiban-kewajiban lainnya bagi penanaman modal asing, ketentuan-ketentuan lain, dan ketentuan peralihan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Undang-undang ini menjelaskan mengenai pergolongan bahan galian, pelaksanaan pengusahaan bahan galian, bentuk dan organisasi pengusahaan pertambangan, kuasa kuasa pertambangan, cara dan syarat-syarat bagaimana memperoleh kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pungutan-pungutan negara, pengawasan pertambangan, dan juga sanksi-sanksi yang dibutuhkan. Sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Ratu. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kerjasama investasi. Prinsip kerjasama investasi itu merujuk kepada panduan atau aturan yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerjasama ini tuh berjalan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan. Nah, ini juga eh, meliputi aspek, yaitu aspek hukum, aspek tata kelola kerjasama yang saling
ada prinsip utama dalam pengembangan kerjasama investasi. Yang pertama itu ada non-discrimination principle, yaitu perlakuan adil dan setara bagi semua investor, baik lokal maupun asing tanpa diskriminasi. Kemudian prinsip yang kedua ada national treatment, yaitu investor asing itu harus diperlakukan sama dengan investor domestik. Yang ketiga ada most favored nation, yaitu memberikan perlakuan yang tidak lebih buruk dari perlakuan yang diberikan kepada negara atau investor lainnya. Terus yang keempat ada fair and equitable treatment, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi investor agar investasi mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintah yang tidak adil atau sewenang-wenang. Terus yang terakhir ada prinsip protection and security, yaitu memberikan keamanan fisik dan hukum kepada investor. Mungkin itu prinsip-prinsip pengembangan kerjasama investasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aca. Yang selanjutnya ada pola kerjasama investasi, landasan hukum. Pertama, terkait bentuk usaha kerjasama atau joint venture termuat pada UU PMA tahun 1967 pasal 23 yang mengatur pihak swasta nasional Indonesia dengan penanam modal asing. Definisi dari penanam modal asing ialah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bergantung dengan menanam modal dalam negeri. Selanjutnya, penanam modal asing merupakan usaha asing dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, pola kerjasama investasi merujuk pada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh dua atau lebih dari pihak dalam melakukan investasi bersama. Berikut beberapa bentuk pola kerjasama investasi yang umum. Yang pertama ada joint venture, bentuk kerjasama antara dua perusahaan untuk mendirikan entitas baru. Terus yang kedua ada partnership, kerjasama antar dua atau lebih pihak di mana mereka sepakat untuk berkontribusi atau lebih dengan modal dan berbagai keuntungan. Terus yang ketiga ada aliansi strategis, kerjasama jangka panjang antar dua perusahaan yang tetap berdiri sendiri untuk mencapai pengembangan teknologi atau pemasaran produk. Merger dan akuisisi, salah satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain atau menggabungkan perusahaan-perusahaan menjadi satu entitas. Terus yang kelima ada franchise, bentuk kerjasama di mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan dukungan yang telah terbukti sukses. Terus yang keenam ada private equity, investasi langsung ke perusahaan oleh investor individu atau kelompok melalui penyediaan modal dalam bentuk saham atau obligasi. Terus yang ketujuh ada public-private partnership, kerjasama antar pihak swasta dan pemerintah untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek besar seperti infrastruktur. Ya. Oke. Oke, baik. Sekian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin itu saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Selasa pagi.